Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas Informatika 5A, Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang. Di sini kami akan melaksanakan presentasi dan simulasi dari tugas proyek UAS kami di mata kuliah Internet of Things dengan tema Smart Industry. Tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Proyek kami yakni berupa safety monitoring, yang dimana ini dapat berguna untuk memonitoring keamanan serta kenyamanan bagi para karyawan yang bekerja di ruang lingkup industri. Selain itu, safety monitoring ini juga berfungsi sebagai monitoring terhadap keamanan dari mesin produksi. Berikut adalah beberapa komponen yang kami gunakan pada proyek kami. Di antaranya ada microcontroller. Di sini kami menggunakan Wemos ESP8266. Kemudian juga ada 4 sensor, yakni ultrasonic yang dapat mengukur jarak antara pegawai dengan posisi mesin produksi. Kemudian juga ada DHT11 yang dapat mengukur suhu mesin. Kemudian juga ada sensor getaran yang dapat mengukur getaran pada mesin. Kemudian juga ada kamera HP yang dapat mendeteksi wajah pegawai. Selanjutnya ada 3 aktuator. Yang pertama ada relay, di mana ini berguna untuk memutus arus mesin. Kemudian juga ada servo 180 derajat yang dapat berguna sebagai lock atau kunci pintu. Kemudian juga ada buzzer sebagai indikator suara. Selanjutnya yang terakhir adalah komponen tambahan. Ini berupa baterai dan dinamo sebagai indikator mesin produksi. Nah, di sini kami sudah membuatkan berupa miniatur ruang produksi pabrik, di mana terdiri dari beberapa komponen-komponen yang kami jelaskan sebelumnya. Di antaranya ada kamera, di mana kamera ini terletak di depan ruangan yang berfungsi sebagai pengecekan atau monitoring pegawai serta sekaligus absensi bagi pegawai. Selanjutnya ada komponen servo di belakang pintu, di mana berfungsi sebagai pengunci pintu yang dapat dibuka oleh operator. Kemudian selanjutnya ada sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik ini sebagai trigger ketika ada pegawai yang siap di depan mesin, maka mesin akan otomatis menyala melalui relay yang dapat menyalakan dinamo dan baterai. Kemudian selanjutnya ada bagian mesin utama, yang dimana di dalamnya ada dinamo dan 2 sensor suhu dan sensor getaran. Suhu dan getaran ini akan mengecek seberapa stabil suhu dan getaran dari mesin tersebut. Jika tidak stabil, maka kedua suhu itu akan mengirimkan informasi ke Wemos dan akan memberikan trigger ke buzzer, maka buzzer akan mengeluarkan suara peringatan. Oke, di sini kami memiliki dashboard, yang dimana dashboard ini terbagi menjadi 2, bagi operator dan bagi pegawai. Yang dimana bagi operator sendiri tugasnya adalah untuk memonitoring ruangan terkunci atau tidaknya, kemudian juga untuk memonitoring dari absensi dan verifikasi. Saat operator membuka kunci, maka servo akan otomatis membuka kunci dan pintu dapat dibuka. Kemudian para karyawan juga dapat memasuki ruangan produksi. Setelah pintu ruang produksi terbuka oleh operator, maka para pegawai bisa langsung memasuki ruangan. Sebelum itu, para pegawai akan melakukan absensi melalui kamera di depan ruang produksi. Kamera tersebut akan mendeteksi apakah ia merupakan pegawai. Proses tersebut dapat diawasi langsung oleh operator melalui dashboard operator. Jika pegawai tersebut terdaftar, maka akan muncul berupa garis hijau dengan nama pegawai tersebut, dan data pegawai tersebut akan langsung memasuki laporan absensi. Berikut bukti gambar serta jam kedatangan. Dan pada dashboard operator juga
laporan absensi pegawai dapat direkap melalui download Excel, sehingga laporan dapat berbentuk Excel dan mempermudah dalam perekapan absensi pegawai. Berikut adalah contoh laporan yang sudah di-download. Kemudian juga untuk lanjut ke hari berikutnya, maka laporan absensi pegawai dapat dihapus data, sehingga absensi dapat dilakukan di hari berikutnya. Setelah pegawai memasuki ruang produksi, pegawai akan langsung berdiri dan membuka dashboard pegawai. Ultrasonic akan memberikan trigger, relay akan menyala, kemudian menyambungkan arus antara baterai ke dinamo. Maka status mesin di dashboard juga akan berubah menjadi running dan akan berhenti kembali ketika di luar jangkauan ultrasonic. Selanjutnya adalah deteksi getaran mesin menggunakan sensor getaran. Ketika mesin bergetar kencang, maka sensor getaran akan memberikan informasi dan memberikan output berupa suara melalui buzzer. Pada dashboard pegawai juga, getaran mesin akan berubah menjadi tinggi, namun statusnya akan tetap berada di normal karena getaran tidak berlangsung secara lama dan konsisten. Namun getaran akan tetap dicatat pada riwayat getaran di bawahnya. Selanjutnya adalah deteksi suhu mesin. DAT11 akan mendeteksi suhu dan memberikan output berupa suara melalui buzzer ketika suhu di atas 29,5 derajat Celcius. Di sini karena suhu meningkat secara perlahan, maka kami melakukan skip langsung mendekati nilai 29,5. Buzzer sudah menyala dikarenakan suhu sudah di atas 29,5. Namun status pada dashboard suhu mesin tetap berada pada aman dikarenakan 29,5 merupakan peringatan suhu mesin dan akan berubah status ketika berada pada suhu 35 derajat Celcius. Di bagian bawah dashboard pegawai terdapat grafik riwayat suhu, di mana ini menandakan rata-rata dari perubahan suhu dapat dilihat dalam waktu per 1 jam, per 24 jam, ataupun per 30 hari. Nah, di mana grafik ini sangat bermanfaat untuk mengecek performa dari mesin produksi. Setelah jam kerja usai, para pegawai akan meninggalkan ruang produksi. Kemudian, pintu ruang produksi akan kembali dikunci oleh operator melalui dashboard operator. Pintu akan kembali terkunci dan aman. Berikut adalah tools-tools yang kami gunakan dalam membuat project kami, yakni ada bahasa pemrograman C++ menggunakan Arduino IDE untuk microcontroller ESP8266 dan sensor-sensornya. Kemudian juga ada backend, kami menggunakan Python yang lebih fleksibel. Kemudian juga untuk di front end kami menggunakan HTML beserta CSS. Kemudian juga ada folder data pegawai masuk, ini sebagai penyimpanan untuk foto-foto pegawai yang masuk. Kemudian juga ada laporan, ini sebagai file folder untuk download Excel dari laporan absensi pegawai. Kemudian terakhir juga ada data pegawai. Di sini ada beberapa foto dari pegawai sebagai database untuk kamera memverifikasi pegawai. Untuk kode lengkap dari project kami ini akan kami
post nanti di GitHub dan dapat dilihat.